Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini channel dimanapun berada, semoga sehat selalu, tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Yuk kita simak tausiah dari Ustadz Al-Masari pada acara pembagian 150 paket sembako dari Laskar Merah Putih Perjuangan Kabupaten Batubara bekerjasama dengan KSJ dan Laskar Merah Putih Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Karunia iman yang dengannya kita mendapatkan kesempatan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa hidup dalam keadaan beriman, mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan beriman, dan tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah bangkitkan kita dari golongan orang-orang yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan karibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa kecuali. Harapan kita kelak kiranya Allah perkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tutur hormat kita kepada Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Al-Ustadz Muhammad Safrizal. Saya dapat bocoran boleh rupanya jebolan pondok pesantren, pantas kalau membuka tadi itu agak gado-gado koci juga Wak, gitu kan, luar biasa. Langsung saya tanya tadi, ini orang Mahat paling tidak. Alhamdulillah dapat bocoran. Kemudian tutur hormat kami juga kepada Al-Ustadz Muhammad Syafi'i, Kapolsek kita. Semuanya saya ustadkan pada sore hari ini. Semoga kita semua dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur hormat kita kepada abangda kita Al-Ustadz Rojali Pandiangan SAG, yang dibilangkan bikin Al-Ustadz Syafi'i, beliau memiliki 17 ketua. Luar biasa. Hari ini beliau memakai baju LMPP Markas Cabang Kabupaten Batubara. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kemudian kepada Ustaz Muhammad Wahid Barus yang hari ini sebagai protokol pembimbing kegiatan kita pada hari ini, dan seluruh jajaran berhadir dan kita sayangi, kepada seluruh anak-anakku sekalian, orang-orang yang senantiasa dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu barangkali insya Allah 7 menit ke depan kita akan mencoba untuk memberikan empowering, penguatan kepada kita semua. Sebab tadi sudah disampaikan inti dari apa yang menjadi tujuan kegiatan berbagi pada hari ini. Sebagai penguatan, kita mencoba untuk mengutip satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Yang ini menjadi sebuah rujukan utama bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luas, surga itu seluas langit dan bumi. Begitulah keunikan daripada Al-Quran. Ketika berbicara tentang pengampunan Allah, perintahnya adalah bersegera. Tapi ketika berbicara tentang duniani, Al-Quran cukup memerintahkan kepada kita untuk bertebaran, pantasyiru fil ardh. Jadi jangan dibalik-balik. Dunia ini kita bersegera, kemudian untuk ampunan Allah pula bertebar-tebar entah kemana-mana. Jadi dalam konsep Al-Quran, ternyata memang Allah perintahkan kepada kita ini untuk bersegera menuju ampunan Allah. Di bulan Ramadan full dengan pengampunan Allah. Siangnya pengampunan, malamnya pun ada ampunan Allah.
Dan istimewanya lagi, ampunan Allah ini bukan hanya pada saat hari ini, tapi imbasnya kepada 11 bulan yang telah berlalu pun Allah berikan pengampunan kepada kita tatkala kita dengan serius menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam Ali Imran 133 tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya dan surga yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Artinya kalau seluruh penduduk bumi dimasukkan semuanya ke dalam surga, tak ada yang tak mendapatkan kursi. Bedo kalau awak menjadi anggota DPRD awak, bisa awak kekurangan kursi, berebut awak. Tapi kalau surganya Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas langit dan bumi, siapapun yang dikehendaki oleh Allah, kalau seluruh penduduk bumi ini Allah masukkan ke dalam surga, maka surga itu masih muat lagi menampung makhluk-makhluk selain daripada manusia. Begitulah yang disediakan oleh Allah. Untuk siapa disediakan Allah tuh? U'iddat lil muttaqin. Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tuh kakak? Orang yang bertakwa tuh kata Allah karakteristiknya ada 4. Mudah-mudahan kita masuk dalam karakteristik 4 ini, menjadi orang bertakwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah semuanya. Amin. Tak ada yang mengaminkan nih. Tak ada yang masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, karakteristik orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu karakter orang yang bertakwa. Hari ini LMPP Kabupaten Batubara berbagi bersama dengan anak-anak yatim piatu. Ini merupakan bahagian daripada pengejawantahan tafsiran Al-Quran yang kita bacakan itu tadi. Situasi apapun tidak akan menghalangi orang bertakwa itu untuk berbagi kepada orang lain, baik dalam keadaan lapang dia berbagi maupun dalam keadaan sempit pun dia berbagi. Adik di hari ini belum keluar tapi juga bisa berbagi. Itu kan dalam keadaan sempit. Sekarang dokat lagi ondak gayo banyak yang datang, katuo, apalagi 17 katuo. 17 katuo kali 10 orang saja ada 170 orang yang datang. Apa tak kuya? Tapi karena ini adalah merupakan bahagian bentuk wujud ketakwaan itu, berbagi tidak akan membuat orang menjadi susah, berbagi tak akan membuat orang menjadi bangkrut, berbagi tak akan membuat orang menjadi miskin. Justru dengan berbagi itulah akan menghasilkan kekayaan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Barangkali karakteristik ketakwaan itu begitu melekat pada para sahabat. Lihat, kalau sahabat itu, Pak, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, kalau dari segi pakaiannya tak nampak kayanya, dari segi kendaraan apalagi tak nampak itu, rumahnya biasa-biasa saja. Tapi para sahabat itu ketika nampak kekayaannya itu adalah pada saat bersedekah. Di saat bersedekah kaya betul nampak sahabat itu. Dari level yang paling rendah sampai level yang tertinggi paling kaya, semuanya berbagi, mengambil kesempatan. Jangan sampai dia berada di tangan yang di bawah, semuanya mengambil posisi tangan yang di atas, berbagi kepada orang lain. Satu periwayatan menjelaskan bahwa dalam sebuah peperangan Tabuk, ada level sahabat yang betul-betul tak memiliki apapun di rumahnya. Ketika Nabi SAW umumkan kita butuh harta untuk berperang di jalan Allah dalam perang Tabuk, maka seluruh mereka ikut serta. Yang tak memiliki apa-apa di rumahnya tadi, dia bawa segenggam gandum, dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah yang ada pada saya, tak ada lain ya Rasulullah. Sampai kepada level yang tertinggi Sayyidina Utsman ibnu Affan, ya Rasulullah, dari saya 700 ekor onta. Kita butuh kendaraan kuda untuk mengangkut para panglima perang. Saya sumbangkan 300 ekor kuda ya Rasulullah. Luar biasa kekayaan sahabat. Ketika dalam kehidupan sehari-hari tak nampak wujud kekayaannya, tapi tatkala menyumbang dan bersedekah, disitulah baru nampak sahabat itu kaya. Agaknya terbalik sama kita dan sekarang ya Bang Pi ya. Kalau kita ini waktu sedekah pula, di situ nampak miskinnya. Karena yang awak cari itu yang paling koci.
Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 2.000, 1.000 perak. Yang 1.000 perak itulah yang awak keluarkan dari dompet awak. Nampak kali susahnya kita itu. Nah, maka orang yang bertakwa karakteristiknya dia akan senantiasa berbagi walaupun dalam keadaan apapun, tak mempengaruhi dia untuk tetap berbagi kepada orang lain. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW senantiasa memberikan solusi terhadap persoalan kehidupan umat. Satu periwayatan menyatakan bahwa datanglah seorang tua kepada Nabi mengadukan nasibnya, "Ya Rasulullah, saya lapar, saya tak punya pakaian." Rasul tengok tak ada apapun yang ada di dalam rumahnya, maka Nabi tak mau mengecewakan seorang tua yang datang tadi, tapi Nabi mengarahkan kepada orang tua, "Kalau begitu kau datangkan putriku Fatimah." Solusi yang diberikan oleh Nabi ketika datang orang tua, kalau ada makanan beliau kasihkan. Tapi kalau yang datang itu anak muda kemudian mengemis, Nabi berikan solusi yang lain. Barangkali ini bisa dijadikan sebagai model dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang mestinya diambil oleh negara ini. Lantas apa yang dilakukan oleh sang orang tua? Beliau pun datang menemui putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. "Duhai putri Rasulullah, saya diperintahkan oleh ayahmu untuk datang kepada engkau. Ada apa, Pak? Saya ini lapar, saya ini tak punya pakaian. Ayahmu sarankan untuk mendatangi engkau. Adakah yang saya butuhkan kepadamu?" Sayyidah Fatimah katakan, "Tak ada apa-apa pada saya ini, Pak. Keadaan saya pun tak lebih baik dibanding daripada keadaan ayah saya." Tapi saking dia membangun karakteristik ketakwaan sesuai dengan ayah beliau, maka Sayyidah Fatimah pun mengambil alas tempat tidur Hasan putra beliau, dan itulah yang dikasihkan kepada sang orang tua itu. Bayangkan, sanggup tak kita macam begitu ya? Alas tempat tidur anak satu-satunya itulah yang diambil Sayyidah Fatimah, kemudian diberikan kepada sang orang tua. Lantas orang tua itu tadi katakan, "Saya ini lapar wahai putri Rasulullah, saya tak punya makanan." Dipikir oleh si Fatimah radhiyallahu anha apa yang bisa dia berikan kepada sang orang tua. Teringatlah beliau ada satu pemberian makciknya, pemberian ketika beliau menikah. Dicari dapatlah kalung. Kalung itu tadi dikasihkan kepada sang orang tua. Orang tua itu tadi berangkat menuju Rasulullah. Rasulullah tanya kepada orang tua itu, "Apa yang dikasihkan putri itu kepada engkau wahai orang tua?" Maka sang orang tua katakan, "Ini ya Rasulullah." Ditunjukkannya lah kalung itu tadi, Pak. Ketika ditunjukkan kalung itu tadi, senyum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata orang tua itu? "Saya tidak membutuhkan ini ya Rasulullah. Yang saya butuhkan itu adalah pakaian. Yang saya butuhkan itu adalah makan." Maka Nabi pun melelang kalung yang ditunjukkan oleh sang orang tua tadi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Siapa yang mau menebus kalung ini?" Maka Tuan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun datang, "Ya Rasulullah, saya yang akan menebusnya." Dibayar oleh Tuan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lantas Tuan Abdurrahman bin Auf pun pulang ke rumah. Dia bawa kalung tersebut, orang tua tadi mendapatkan uang dan pulang. Akhirnya ketika di rumah Tuan Abdurrahman bin Auf lihat segala bentuk kebaikan apapun yang kita torehkan dalam kehidupan kita ini pasti akan kembalinya kepada kita juga, tak lari kemana-mana. Maka ketika sudah diberikan seperti itu, apa kata Tuan Abdurrahman bin Auf? Dia panggil pembantunya, "Ini kau berikan kepada Rasulullah, katakan ini hadiah dari saya." Kalung yang telah ditebus oleh Tuan Abdurrahman bin Auf dihadiahkan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sang pembantu tadi pun dihadiahkan Nabi untuk dihadiahkan Abdurrahman bin Auf untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah sang pembantu ini tadi berjumpa kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini kalung diserahkan oleh Tuan Abdurrahman kepada engkau sebagai hadiah." Sebab Nabi tak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. "Kemudian aku pun juga dihadiahkan oleh Tuan Abdurrahman untukmu ya Rasulullah." Rasul senyum. Lantas beliau perintahkan kepada sang budak tadi, "Kalau begitu engkau bawakan kalung ini untuk putriku Fatimah, dan engkau pun aku hadiahkan untuk Fatimah." Berangkatlah anak muda ini tadi menuju kepada Sayyidah Fatimah. Dia berikan kalung tersebut, dan kemudian dikatakan oleh sang pembantu tadi, "Wahai Sayyidah Fatimah, aku diserahkan oleh orang tuamu untuk hadiah untukmu." Apa kata Sayyidah Fatimah? "Mulai saat sekarang ini engkau telah aku merdekakan." Luar biasa efek kebaikan itu, Pak.
efek sedekah, efek berbagi itu sangat luar biasa. Bukan hanya menguntungkan bagi orang yang berbagi, tapi juga menguntungkan kepada yang lain. Setidaknya ada 3 kebaikan yang berjalan secara beriringan ketika satu kebaikan yang kita buat. Yang pertama, kalung tadi balik kepada Sayyidah Fatimah. Betul atau tidak? Yang kedua, orang tua itu tadi terbebas daripada himpitan kelaparan dan tak memiliki pakaian. Dan yang ketiga, sang budak yang pada awalnya menjadi hamba sahaya dimerdekakan oleh Sayyidah Fatimah. Efek kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, maka 3 kelompok orang mendapatkan imbas daripada kebaikan itu. Artinya apa? Begitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebaikan yang kita torehkan dalam kehidupan kita ini, wallahi itu tak akan pernah kembali kepada selain atau tidak kepada selain orang yang melakukan kebaikan itu. Untuk itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada lembaga atau kepada Laskar Merah Putih Perjuangan, baik dari Provinsi Sumatera Utara maupun markas cabang Kabupaten Batubara, dan bersama dengan KSC yang telah berkolaborasi, bergotong royong bersama-sama dalam rangka untuk berbagi kepada anak-anak kita pada hari ini. Mari sama-sama kita syukuri, sebab seseorang yang tak mampu mensyukuri yang kecil, maka dia tak akan pernah mampu mensyukuri hal yang besar. Hal yang kecil mari sama kita syukuri, sebab janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Inilah saja tausiah singkat yang saya sampaikan. Semoga kiranya kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi hujjah bagi kita semua di hadapan Allah, bahwa dalam situasi apapun juga ya Rabb, kita akan mampu berbagi dan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak kita yang hari ini tidak memiliki orang tua sebagaimana yang kita rasakan pada masa kecil dulu. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami channel melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara.